Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 TKJ 1, 2, dan 3. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, untuk pertemuan kita di pagi ini, hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, kita akan membahas tentang materi trigonometri. Namun sebenarnya trigonometri ini sudah kita bahas kelas 10 yang lalu. Akan tetapi berbeda dengan kelas 11 ini, kita hanya melanjutkan yaitu materi tentang aturan sinus, aturan kosinus, luas segitiga pada trigonometri, juga jumlah dan selisih pada sudut trigonometri. Nah, nanti kalian bisa lihat video selanjutnya yang akan Ibu bahas. Selamat belajar. Baik, kita mulai dengan bab pertama yaitu trigonometri. Sebenarnya trigonometri sudah Ibu bahas ketika kelas 10 yang lalu ya. Di sini kita akan membahas tentang aturan sinus, kosinus, dan rumus luas segitiga. Nah, untuk KD-nya sendiri yaitu menerapkan aturan sinus dan kosinus, menentukan luas segitiga pada trigonometri, yang terakhir yaitu menganalisis nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Kita mulai saja yang pertama yaitu dengan aturan sinus, di mana aturan sinus rumusnya yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kita lihat di segitiga yang ada di samping ini. Sini ada sudut A, B, dan C. Di sini ada sisinya, sisi A, B, dan C. Ada sudut alfa, beta, dan C. Nah, maka rumus untuk aturan sinus Ibu ulangi kembali yaitu A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin C. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Pada segitiga PQR, sisi P itu 30 cm ya. Sudut P-nya yaitu 70 cm. Kemudian sudut Q sama dengan 60 cm. Yang kita akan tentukan yang pertama yaitu besar sudut R. Yang kedua panjang sisi Q dan R. Nah, kalau kita lihat di segitiganya, di sini ada sudut P, sudut Q, sama sudut R. Sudut P-nya ada 70 derajat, sudut Q-nya adalah 60 derajat. Nah, sisi P-nya yaitu sisi P itu adalah di mana sisi di depan sudut P, maka di sini sisi P-nya ada di sini. Terus bagaimana dengan sisi R? Sisi R itu yaitu di depan sudut R-nya. Ini sisi R. Kemudian sisi Q-nya di mana? Sisi Q berada pada depan sudut Q. Sudut Q yaitu di sini Q, sisi Q. Nanti kita bahas untuk panjang sisi Q dan sisi R. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu sudut R. Di sini kita lihat, di sini adalah sudutnya 180 derajat. Maka untuk mendapatkan sudut R, karena sudut P dan sudut Q sudah diketahui, tinggal sudut R, maka 180 derajat dikurang sudut P ditambah sudut Q. Jadi kita jumlahkan sudut P dan Q. Kemudian 180 derajatnya itu hasil jumlah dari sudut P plus Q. Yaitu 180 derajat, sudut P-nya adalah 70, sudut Q-nya 60. 180 dikurang 130, maka hasilnya adalah 50 derajat. Kesimpulannya, untuk yang A, jadi sudut R sama dengan 50 derajat. Nah, kita mulai lagi untuk menjawab soal yang B. Kita mau mencari sisi Q. Ini sisi Q. Panjang sisi Q. Kita gunakan aturan sinus, yaitu P per sin P sama dengan Q per sin Q. Di mana sisi P udah diketahui yaitu 30, sin P-nya juga sudah diketahui yaitu sin 70 derajat. Kemudian sisi Q, nah ini sisi Q ini yang akan kita cari per sin
Q. Sin Q-nya adalah 60 derajat. Yang sudah tadi kita lihat bahwa sin Q adalah sudut Q adalah 60 derajat. Maaf, di sini sudut Q-nya harus besar karena sudut ya. Kita lanjut. Q. Nah, kenapa kita di sini sebenarnya adalah kali silang ya. Seperti ini nulisnya sebenarnya. Harusnya Q dikali sin 70 derajat sama dengan 30 dikali sin 60 derajat. Nah, ini bentuk panjangnya. Kemudian kalau kita mau cari Q-nya berarti 30 dikali sin 60 per sin 70 dari mana? Ini adalah ini adalah koefisiennya. Kita hebatkan ada koefisien sin 70% 70 derajatnya. Nah, berarti panjang sisi Q-nya adalah 30 dikali sin 60 derajat per sin 70 Q. Maka sisi Q sama dengan 30 derajat. Nah, sin 60 itu berapa? Sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. Nih, ini kalian bisa lihat di sudut istimewa yang waktu kelas 10 yang lalu sudah Ibu pernah bahas. Nanti bisa dilihat lagi catatan kelas 10-nya. Atau kalian bisa mencatat kembali dengan cara lihat di buku paket kelas 10, ada di bukunya. Kemudian sin 70 derajat yaitu 0,94. Yang ini bisa kalian cari di kalkulator atau di tabel trigonometri. Sama dengan, nah kita jabarkan dulu, 1/2 itu adalah 0,5. Akar 3 itu kalian boleh lihat di kalkulator, yaitu akar 3 1,732 dibagi 0,94. Kemudian 30 dikali 0,5 kali 1,732 itu adalah 0,866 dibagi 0,94. Nah, ini kita bagi dulu. 0,866 dibagi 0,94 itu adalah 0,92. Bisa kalian hitung di kalkulator boleh. Kemudian dikali dengan 30, maka hasilnya adalah 27,6. Nah, kesimpulannya yaitu panjang sisi Q yaitu 27,6 cm. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita mau cari adalah panjang sisi R. Panjang sisi R kita masih menggunakan aturan sinus dengan R per sin R sama dengan P per sin P. Kemudian, nah, kita lihat di sini sin R itu kita sudah ketahui bahwa sudut R yaitu 50 derajat. Sudut P-nya 70 derajat. Kita tulis R per sin 50 derajat sama dengan 30 per sin 70. Kenapa Ibu tulis di sini 30? Karena panjang sisi P sudah diketahui. Kita kali silang kembali. R dikali sin 70. Kemudian sin 50 derajat dikali 30. Atau kebalikan boleh. 30 dikali sin 50 derajat. Maka R sama dengan 30 dikali sin 50 derajat per sin 70 derajat. Seperti biasa 30 dikali sin 50 kalian bisa lihat di kalkulator atau di tabel, yaitu 0,766 dengan sin 70-nya adalah 0,94. Jadi 30 dikali 0,766 dibagi 0,94 hasilnya adalah 0,8148. Ketika dikali dengan 30 maka hasilnya adalah 24,5. Kesimpulannya yaitu panjang sisi R sama dengan 24,5 cm. Nah, ini untuk aturan sinus. Kemudian kita lanjut dengan aturan kosinus. Dalam setiap segitiga ABC berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC dikali cos A. Karena yang dicari adalah sisi A-nya. Yang kedua, B kuadrat sama dengan, kalau kita mau cari sisi B, yaitu C kuadrat plus A kuadrat dikurang 2 kali AC dikali cos B. Yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB dikali cos C. Kita lihat contoh soalnya.
Diketahui segitiga PQR dengan panjang P sama dengan 2 cm, panjang Q sama dengan 5 cm, dan besar sudut Q sama dengan 60 derajat. Maka tentukan panjang sisi R. R kuadrat. Nah, kenapa kita tulis R, Pak? Karena ini posisi di sini adalah R kuadrat. Kita ambil berarti yang rumus yang C ya. Itu C kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat min 2 PQ kali cos Q. Kemudian P kuadrat yaitu 2 kuadrat plus Q-nya dulu, panjang sisi Q-nya adalah 5, berarti 5 kuadrat dikurang 2 kali 2 kali 5 dikali cos 60 derajat. 2 kuadrat adalah 4, 5 kuadrat adalah 25, 2 kali 2 kali 5 adalah 40, dikali cos 60 derajat adalah setengah. Ada di tabel ya. Tabel 4 plus 25 itu 29, 20 dikali setengah adalah 10, maka 29 dikurang 10 adalah 19. Di sini masih R kuadrat ya, belum panjang R-nya saja. Nah, karena yang kita cari adalah R, maka yang 19 ini adalah akar 19. Kenapa? Karena di sini R kuadrat sama dengan 19, maka hanya R-nya aja adalah akar 19. Kesimpulannya adalah panjang sisi R sama dengan akar 19. Nah, itu untuk materi hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar di Classroom atau boleh japri ke nomor WA Ibu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.